Tradisi ziarah makam sudah berlangsung sejak ratusan tahun yang lalu. Makna ziarah makam sendiri telah mengalami perubahan dibandingkan dengan 10 atau 20 tahun yang lalu. Dengan tujuan tertentu, makna spiritual ziarah makam mulai memudar. Hal ini sengaja diciptakan oleh agen atau aktor untuk mempengaruhi nilai-nilai spiritual. Pola perubahan tersebut memaknai ziarah makam sebagai suatu wisata religi yang menitik beratkan pada unsur wisatanya, bukan pada prosesi ziarahnya. Berkembangnya zaman dan semakin ruwetnya masalah yang dihadapi tiap individu dalam mengarungi kehidupan seringkali dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mengambil keuntungan. Salah satunya adalah bisnis pariwisata. Bahkan banyaknya makam-makam palsu yang dikeramatkan menjadi fenomena baru yang menghasilkan keuntungan besar bagi roda ekonomi para pelakunya. Namun sangat naif rasanya jika kita hanya melihat sisi buruk tradisi ziarah ini. Nah, dalam episode kali ini kita akan membahas pola perubahan tujuan tradisi ziarah makam dari berbagai ranah referensi. Satu, ziarah makam sebagai penyembuh penyakit mental. Kecemasan dan kegelisahan hidup menjadikan seseorang mencari solusi penyembuhan dan penyelesaian. Ziarah ke makam dengan mendekatkan diri kepada Yang Kuasa adalah pilihan terbaik yang tidak berbayar. Ini adalah pengobatan alternatif yang sangat ampuh untuk mengatasi problem kejiwaan, menjadikan hidup lebih tenang dan damai. Karena dengan berziarah, kita akan selalu mengingat kehidupan di akhirat. 2. Ziarah makam sebagai media rekonsiliasi keluarga dan sanak famili. Dalam suatu tradisi, anggota keluarga akan pulang kampung untuk mendoakan mendiang anggota keluarganya yang telah meninggal dunia. Hal ini menjadi media saling memaafkan atas kesalahan yang telah diperbuat di masa lalu. Ziarah menjadi sebuah momen rekonsiliasi terhadap masalah konflik antar keluarga. Dalam pepatah Jawa mengatakan, tego larane ra tego patine, yang berarti sebenci-bencinya seseorang tega terhadap sakitnya namun tidak tega terhadap kematiannya. 3. Ziarah makam untuk ngalap berkah mencari rezeki. Tempat ziarah makam menjadi objek para pencari rezeki memperoleh pekerjaan seperti pedagang makanan, pakaian, oleh-oleh, fotografer, penyedia jasa, hingga pengemis. Hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran, membuka peluang usaha, menurunkan tingkat kriminalitas, dan menjadikan kawasan destinasi wisata. 4. Ziarah makam sebagai sebuah pencitraan.
Manusia bukanlah makhluk yang berdiam diri, namun selalu bergerak. Berziarah, bertemu dengan banyak orang, bersosialisasi, bahkan dalam waktu yang tak terbatas. Para peziarah musiman saat menjelang kontestasi politik sangat sering kita lihat. Fenomena ini banyak dianggap sebagai sebuah pencitraan karena tokoh politik yang berziarah akan diekspos media dan dikenal banyak orang. Bahkan kita sendiri saja merasa ada yang kurang jika tidak update status di media sosial ketika kita berziarah. Meski hal ini ada nilai positif dan negatifnya. 5. Ziarah makam sebagai kekuasaan simbolik. Kekuasaan simbolik didefinisikan untuk menggiring pengakuan serta pandangan publik terhadap diri ataupun kelompoknya. Hal ini wajar karena dalam tiap diri individu telah tertanam suatu bentuk kekuasaan yang tanpa disadari oleh individu tersebut. Seringkali seseorang atau kelompok tertentu berziarah sebagai bukti pengakuan tentang jati dirinya terhadap aliran agama yang dipercayainya atau ormas yang diikutinya. Ziarah makam mengubah perilaku seseorang untuk menjadi lebih baik lagi dan mengubah citra yang selama ini seram dan keramat menjadi sesuatu yang menenteramkan jiwa. Namun, sesuatu yang mulia ini dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk meraup keuntungan duniawi. Ziarah makam adalah aset besar. Di sana terdapat perputaran uang yang menjanjikan. Bisnis kuburan yang melenceng seperti pemalsuan makam agar diziarahi orang banyak dengan mengambil keuntungan pribadi adalah hal yang sangat hina. Ditambah lagi ada anggapan semakin banyak yang ziarah, semakin besar pula ketokohan seseorang yang dimakamkan dengan menambah cerita-cerita fantasi yang tak berdasar dan mengaitkan sejarah sepihak. Menjual aneka minyak wangi keramat dengan harga tak wajar dan berbagai produk turunan lainnya. Penggantian nama-nama nisan makam, klaim makam-makam tua pribumi menjadi keturunan kelompok tertentu, hal ini perlahan akan menggeser jati diri bangsa kita. Ziarah kubur merupakan obat mujarab sebagai penyelesaian atas apa yang tidak bisa diselesaikan secara logika. Namun kita tidak harus membuang logika dan akal sehat kita. Istilah kualat jika melawan harus benar-benar kita maknai dengan bijak. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya.
Ikuti terus perjalanan kami mengulas hal unik dan tempat menarik yang tayang dalam episode selanjutnya. Sampai jumpa.